kalau kita maknai itu positif, ya itu tantangan. Malah aku merasa begini Mas. Ketika orang menganggap aku kampungan, aku sukses di situ. Yes. Perbedaan itu menjadi suatu titik fokus, orang tetap bisa banyak yang suka mencari perbedaan, mencari karakter itu di situ. Akhirnya aku pakai anting Mas. Antingnya tuh anting emak-emak Mas, beli di jalanan Mas. Van Houten berarti ada di Belanda. Aku namanya Van Houten, tapi yang keluarga di Belanda itu istri sebenarnya. Istri kamu pertama? Iya ini. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang yang bisa hadir. Aku terus terang ketemu dengan salah satu penyanyi ini yang lagunya juga luar biasa. Ini coba Muhammad Charlie Van Houten. Yeah. Ini the real name apa enggak? Nah ini yang kemarin jadi persoalan Mas. Kok persoalan? Iya. Namanya Muhammad Charlie Van Houten. Jadi diganti-ganti Mas. Loh kenapa? Jadi di situs itu dibuat bahwa nama Charlie Van Houten nama palsu, yang nama aslinya tuh Charlie Casmali Parli gitu. Jadi dibalik nih. Kalau nama panggilan kan nggak masalah. Iya Charlie. Tapi kalau nama panggilan sih mau bilang apa boleh aja. Boleh, tapi ketika data itu sudah dirubah, ini sejarah. Maksudnya merusak gitu. Jadi aku agak komplain di situ. Gitu. Oh gitu. Tapi the real name-nya ini? Iya, the real. Muhammad Charlie Van Houten. Iya. Penyanyi ST12 dulu. Yang bandnya kampungan gitu loh. Oh, no. Lagu kamu yang fenomenal tuh yang dinyanyiin Aris di Idol waktu. Iya, Rasa Yang Tertinggal pernah ya waktu sama fenomenal. Sampai sekarang sih alhamdulillah lagu itu masih requestnya masih oke sih. Oh ya? Gak tahu, pokoknya gak tahu lagu itu agak ada apanya juga, tapi sampai sekarang sih masih oke sih lagu itu di setiap konser gitu. Terakhir konser kapan? Terakhir konser tuh aku sudah harus jalan 100 titik dari salah satu sponsor tuh 1 titik udah kontrak, terus kita baru jalan tuh 3 titik kalau nggak salah, konser di Bandung, di Garut, terus terakhir Pontianak. Habis itu udah belas aja udah nggak lagi. Terus kontraknya gimana dong? Iya diundur. Oh diundur tapi tidak dibatalkan. Tidak dibatalkan. Tidak dibatalkan. Tapi diundur nggak tahu sampai kapan, sampai mungkin pandemi seperti ini. Bisa. Charlie stay di Bandung. Stay di Bandung, stay-nya di Bandung. Bandung itu aku Charlie. Aku tinggal di Bandung tuh 3 tahun. 3 tahun Mas? Iya. Berarti lama dong. Di mana? Aku di Cihelang dulu. Oh Cihelang, iya. Ngekos dulu? Ngekos. Oh sama dong, anak rantau Bandung ngekos. Aku kan di Unisba, Universitas Islam Bandung. Oh iya, benar. Ngambil ekonomi. Iya, ngambil di situ. Di Bandung lah aku banyak hal yang pengalamannya biasa. Iya, tapi Bandung tuh emang kota yang susah, nggak ada tandingannya di Indonesia, nggak ada kota nggak ada kota yang kayak Bandung tuh nggak ada. Beda kalau Bandung. Beda banget, dingin apa. Aku juga sempat beberapa udah lama ya pengen istri juga pengen. Udahlah kali-kali tinggal di Jakarta, maksudnya beli rumah di Jakarta gitu. Cuman nggak tahu, aku udah nyaman di Bandung, nggak bisa. Udahlah Jakarta udah tempat kerja aja lah, nyari. Jadi selama ini Charlie balak-balik. Oh ya kalau di Jakarta sih bukan rumah tapi ada apartemen aja. Ada apartemen. Mungkin kantor, base camp ya di Jakarta. Tetap base camp di Jakarta. Base camp di Jakarta. Di daerah mana base camp? Di Depok. Oh di Tapos. Ada studio. Ya. Ada studio, ada. Itu base camp Charlie atau ST12? Base camp Charlie. Base camp Charlie. Tapi ST12 masih jalan. Kalau ST12 kan aku udah keluar dari ST12. Nah kayaknya nggak tahu nih Mas Anang. Nggak update. Ceritain dong kenapa? Dari tahun 2012 tuh kan aku keluar dari ST12 Mas. Keluar pokoknya kalau satu tim tuh ST12 kan bertiga nih. Satu tim ada 20 orang. Pokoknya 18 orang tuh ikut aku semua. Jadi ST12 tinggal pepep aja nih sendiri. Masih jalan ST12. Aku ganti namanya jadi Setia Band.
Setia Band juga itu yang ngasih nama itu, inget aja waktu itu ada Bang Faiz ya dari Malang ngasih nama itu. Bang Faiz. Ingat ya. Aku kan minta ke beliau, Bang apa namanya? Udah kamu sandal jepit band juga gak apa-apa katanya. Biasa dengan gayanya begitu. Gaya dia emang begitu. Begitu. Kamu gak ngaruh mau bandnya apa, gak mau. Udah nama bandmu apa? Setiaku. Ya udah Setia Band aja. Ya sudah aku mana terus. Iya ya. Iya. Ingat 2012 itu. 2012. Dan lagunya ST12 tuh 2009 berapa? 2009, 2010, 2011 itu merajai 2008 tanggal lagu ya. Seluruh tanggal lagu. Iya. Yang ngomong band kampungan Ahmad Dhani. Masa sih? Itu bener kan? Aku gak ngerti malah. Lo enggak, tapi kalau bener juga ya nggak apa-apa, itu kan tantangan. Justru kata aku pernah teman-teman kangen band itu kan kebetulan aku juga yang nemuin tuh. Yes. Terus dikasih ke Mas Yongki waktu itu. Terus beliau di cap kampungan dan segala macam pada minder mereka. Oke. Gitu terus akhirnya curhat sama aku. Ya ngapain kamu minder? Wong kalian juga emang bener kampungan kok. Iya. Kalian kan laku karena kampungan, ya terusin aja kampungan jangan. Kecuali udah nggak laku baru kamu stop kampungan kamu. Yes, gitu. betul. Aku bilang begitu waktu itu. Emang pilihan bermusik kan bebas-bebas aja. Iya, waktu sempat menang waktu aku pertama kali rekaman tuh di ST12, aku ngajak temen main kafe zaman dulu. Aku kan basic di kafe. Iya. Ada vokalisnya Dikta dulu, Aji itu memang main teman sering main kafe bareng. Tak ajak, ini aku punya materi, aku lagi rekaman. Tolong didengerin, maksudnya dianalisis sama kamu. Terus diajak ke studio. Dia kaget denger aku nyanyi. Kok kamu jadi buruk gini vokal kamu gitu kan? Oh ya? Dia kan tahu bahwa aku sering nyanyiin Aljero, aku nyanyiin Boyz II Men zaman kafe dulu mas. Itu kok jadi hancur begini katanya. Oh bikin musik ST12 itu. ST12 iya, jadi anggap wah hancur gini vokalnya kan maksudnya bukan sesuai yang gimana sesuai kemampuan kamu. Iya mungkin dianggap Aji begitu sesuai dengan kemampuan aku. Yang dia tahu kan aku nyanyi lagu jazz dan nyanyi lagu ya zaman Incognito. 2090-an itu begitu. Begitu kan aliran-aliran 90 ya segituan. Ya R&B Boyz II Men gitu. Yes. Tiba-tiba aku nyanyi dengan seperti itu gayanya gitu. Terus Melayu itu kan belum ada mas. Melayu. Memang kamu pelopor pada saat itu ST12 itu. Iya, makanya kan agak berat nih. Ada beberapa segmentasi radio yang punya segmentasi tertentu nggak nerima. Akhirnya kita masuk ke radio dangdut waktu itu. Justru kamu masuk ke segmen dangdut. Segmen dangdut, iya. Justru itu boomingnya pasarnya di situ, lebar. Pasarnya lebar. Gitu. Oke. Dan akhirnya mau nggak mau, yang radio-radio yang segmen punya segmen tersendiri, ketika sudah booming mau manggil juga. Akhirnya. Soalnya aku kalau ngamatin Charlie enggak, itu image itu julukan market ataupun julukan publik. Ya. Kalau kita maknai itu positif, ya itu tantangan. Betul. Gak masalah. Gak masalah. Itu justru bagi aku spirit loh buat aku. Spirit banget. Maksudnya bagaimana aku ketika malah aku merasa begini mas. Ketika orang menganggap aku kampungan, aku sukses di situ. Yes. Membuat sesuatu yang istilahnya memang visi misinya ke sana kita. Good. Gitu. Good. Menurut aku sih. Enggak, itu pilihan. Tadi aku bilang Charlie kuat dengan mimpinya. Mimpinya itu kan mimpi kamu. Iya, berarti kan goalsnya dapat tuh, goalsnya dapat. Walaupun harus dibilang band kampungan dan segala macam, karya yang recehan lah segala macam. No. Tapi terbukti dimakan juga gitu. Seperti itu. Ya, tapi masyarakat kita suka. Ya penunjukannya kan di sana berarti. Hit kamu kan luar biasa. Pada saat itu berapa album gitu ya? Itu hampir yang kamu keluarin meledak aja. Meledak semua iya. Ingat zaman dulu kita ketemu ya mas ya. Ya berapa kali kamu satu panggung satu panggung terus kita ngobrol di belakang. Ngobrol di belakang panggung karena aku ngelihat bahwa aku happy ya ngelihat perjuangan ST12 itu di tengah musik yang waktu itu rock ya nggak kayak kamu kan. Kamu muncul Melayu aja gitu. Iya, dengan aliran tersendiri. Iya. Jadi ST12 tuh kayak dibuat aliran waktu itu dan seluruh produser harus ngikutin kayak ST12. Akhirnya semua orang ngomong kalau mau band bikin lagu hari ini ya kayak ST12. Kayak ST12 waktu zaman itu.
emang bener, itu nggak bohong, itu faktanya. Itu Faktanya begitu. Faktanya memang kamu waktu itu trendsetter di zamanmu. Di zaman itu ya. Banyak anak-anak muda hari ini mungkin nggak tahu bahwa kamu itu sempat jadi trendsetter. Iya. Gaya musik kamu sampai gaya rambut Gaya kamu. rambut ya. Semua apa yang kamu lakuin waktu itu memang kamu trendsetter. Ya lumayan masuk lah ya di industri. Bukan lumayan, memang kamu udah bukan lumayan lagi, memang kamu superstarnya di situ. Tapi tetap the legendnya beliau. Kamu itu superstar waktu itu. Tapi gini Mas, menurut aku zaman sekarang tuh beda alamnya mungkin Mas ya. Apa yang kamu bisa rasakan Charlie, ngelihat perjalanan kamu yang dulu sama era musik hari ini? Era musik hari ini cenderung nggak fokus menurut aku. Cenderung nggak fokus. Cenderung nggak fokus. Kenapa? Aku tidak menafikan sebuah kreativitasnya, tapi kreativitasnya lebih gila kalau sekarang. Sekarang lebih gila. Tapi treatment dan ininya menurut aku wadah-wadahnya nggak jelas gitu menurut aku. Gini, zaman kita dulu tahun itu kan cuman di radio, di televisi. That's it. Iya. Already done, kamu mempromosikan, kamu ngapain? Cuman dua media. Iya. Yang sekarang medianya banyak. Jadi semua pengen punya media sekarang. Malah. Nah ini penikmatnya siapa menurut aku itu jadinya. Bener loh. Bingung gitu. Makanya aku punya curhatan pribadi gitu Mas. Oke. Mas Anang kan mungkin pernah disempat di pemerintah segala macam. Tentang tentang YouTube misalkan. Aku pikir harus diperkuat regulasinya gitu. Regulasinya. Oke, yang kayak apa kira-kira Charlie? Kalau aku sih punya boleh, ide aja gitu. Ini bagus. Ini bagus. Kenapa sih dari awal YouTube masuk ke Indonesia tuh harusnya maksudnya nggak dengan regulasi yang sangat ketat gitu. Maksudnya misalkan yang bisa ngupload itu hanya perusahaan yang sudah terdaftar atas nama perusahaan besar lah, misal perusahaan kreatif. Gitu. Jangan seluruhnya bisa ngupload. Ini siapa? Jadi tidak tersaring gitu menurut aku. Nanti kalau yang punya konten misalkan Mas Anang punya perusahaan besar yang khusus kreatif gitu. Misalkan sudah terdaftar dan boleh maksudnya sudah bisa ngupload yang untuk nguploadnya. Charlie punya konten kreatif nih, tinggal daftarkan. Akhirnya saringannya jelas gitu. Aku seperti ini kan semua bisa ngupload, anak kecil siapa bisa aja boleh gitu. Bukan berarti menafikan sebuah kreativitasnya, tidak. Betul. Gitu. Tapi supaya juga menyaring bahwa sesuatunya memang harus dengan porsinya menurut aku. Jadi ini semua jadi pengen pelaku semua jadinya. Menurut aku jadi nggak fokus, akhirnya berantakan semua. Promo pun jadi membingungkan, orang juga paling lagu trending sebentar hilang lagi karena sudah banyak konten yang jadi nggak fokus. Muncul. Belum benar-benar luar biasa hilang. Iya, jadi nggak ada karya-karya yang bisa abadi gitu, yang dikenang benar-benar jadi fokus nilai-nilai sebuah sejarah. Itu pandangan seorang Charlie. Menurut Charlie sih begitu, sederhananya seperti itu. Tapi kan bisa nggak kompetitif dong nantinya bahwa. Tapi kan di YouTube itu kan sudah, kalau nggak sampai di titik yang ditentukan YouTube, dia tidak monetize. Iya. Artinya dia upload bisa, tapi dia nggak dapat duit. Iya. Yang sekarang maksudnya dibatasin, bagaimana bahwa kalau lu mendingan ikut yang sudah monetize dong, atau gitu. Kalau enggak kan hanya upload itu kan karena YouTube bebas-bebas aja kan. Iya, maksudnya tuh di saat bebas ini akhirnya jadi tidak terpola gitu loh menurut aku. Karena gini, karya yang banyak pun kalau menurut aku kalau brandingnya tidak bagus tetap aja percuma gitu. Mending sedikit tapi semuanya mendapatkan sesuatu yang sepantasnya gitu. Akhirnya ada orang yang tiba-tiba muncul dengan viralnya, ya kan, tanpa skill yang mumpuni menurut aku. Sesuai dengan pernah Mas Anang bilang tentang regulasi undang-undang di musik gitu kan. Seperti itu. Aku sepakat waktu itu memang harus uji kompetensi di sini. Uji kompetensi. Berarti ngelihat bahwa sertifikasi itu menurut Charlie wajib. Menurut aku sih wajib sih, tapi emang itu dibutuhkan. Dibutuhkan. Berarti Charlie bilang bahwa sertifikasi terhadap sebuah profesi itu penting. Menurut aku penting. Penting sekali. Karena biar semuanya mendapatkan penghargaan bagus. Pandangannya bagus.
Soalnya bukan berarti ngiri loh Mas, bukan Betul, tiba-tiba Charlie bikin Betul, karya yang Betul. yang benar-benar dikemas dengan baik, dengan kualitas video yang baik, tiba-tiba di cover sama orang itu yang lebih booming gitu loh. Oh iya, oke. Ya, atau tiba-tiba di apa gitu kan. Tiba-tiba tayangan ini kok yang lebih trending, atau misalnya tayangan yang menurut aku bukan menghina sebuah pengkaryaannya, tidak Ya, gitu loh. betul. Tapi kan berkarya itu memang harus jelas skillnya, harus semuanya memang harus mumpuni gitu. Menurut aku sih gitu. Tapi itu pandangan yang ya bisa menjadi masukan ya. Iya. Karena kalau ngomong sertifikasi itu ternyata memang sekarang di negara-negara yang maju memang sudah sertifikasi menjadi keniscayaan. Betul. Kayak sekarang ini kan bingung orang. Maksudnya Tahu-tahu jadi kamu musisi ya? Iya, saya musisi. iya. Gitu. Kamu seniman? Oh iya, saya seniman. Justru Padahal- pengen jadi pelaku nih jadi. Iya. Terus yang pelaku real yang mana? Terus real itu artinya bahwa dia memang hidup dari musik. Tempatnya di mana tuh kan gak jelas gitu loh jadinya. Oke. Di mana sih gitu. Seniman tuh yang kayak apa sih? Iya, iya. Memang bener hidupnya di gue main musik nih. Hah. Makan gue di sini nih. Iya. Ya gue harus punya apa ya? 9 to 5 yang jelas. Yang jelas. Salary gitu. jelas. Salary yang jelas. Iya, seperti pekerjaan lain. Itu maunya. Iya. Oke. Ya maksudnya bukan membatasi sebuah kreativitas, tidak. Bukan. Maksudnya ketika YouTube itu yang boleh ngupload YouTube itu lebih jelas, berarti kan seleksinya jelas nih. Gitu. Oke. Orang misalkan aku punya konten ini dong, bisa tayang gak nih dengan konten yang seperti ini? Akhirnya kan penyaringan, oh ini bagus masuknya ke sini nih, masuk ke sini. Jadi fokus ditata gitu. Ditata. Nah kekurangan di Indonesia tuh menurut aku memang nge-brandingnya itu memang memaintennya yang kurang. Oh. Gitu. Soalnya kan di luar negeri juga, ya all over the world. Iya. YouTube itu dibikin sebagai kanal bebas aja Iya. gitu. Mungkin tinggal di negara kitanya maksud aku. Oh jadi di Indonesianya harusnya coba dirapikan, menurut aku gitu. dirapikan. Karena kan gini, bahayanya juga kalau setiap semua orang anak kecil juga bebas mengupload sesuatunya, akhirnya banyak tayangan-tayangan juga yang nggak terseleksi dengan baik, yang ini harusnya tidak menjadi tayangan jadi di tayangan mau nggak mau dilihat orang gitu. Oh. Nah ini takutnya ada konten negatif. Konten negatif pasti ada, mau gimana juga pasti ada. Dan tidak sadar bahwa ada tayangan juga yang tidak terlihat seronok, tapi ini bahkan membahayakan, menjadikan edukasi, merubah pola mindset orang bisa jadi. Gitu. Oh, Menurut oke. aku. Satu mungkin jadi pemikiran yang menarik masukannya. Menurut aku sih Kamu- begitu. Awalnya memang benar-benar seorang Charlie dari aslinya Bandung bener. Asli Cirebon. Oh Cirebon. Cirebon, asli Cirebon, merantau, akhirnya aku ikut berguru di Kang Hari Rusli musik di Bandung, terus ngamen-ngamen di jalanan. Muridnya Hari Rusli juga. Aku Iya, Kang ketemu Hari. almarhum Almarhum, beberapa kali. iya. Aku ketemu dulu berapa kali. Bila orang hebat lah. Wow. Aku juga sebenarnya ke industri ini hanya menjadi artis ini kejerumus aja mas. Kejerumus. Tersesat. Ya kenapa kok bisa Tersesat. sampai ngomong begitu? Tapi kan enak kan, kamu top, duit banyak. Iya itu bonus mas. Menurut Oh aku. itu bonus. menurut So, aku. sebetulnya cita-citanya apa dong? Aku ini seneng berkesenimanan mas. Berkeseniman tuh gimana tuh mas? Iya aku lebih seneng memang berkarya aja. Berkarya, bikin karya-karya kebudayaan, pagelaran kebudayaan misalnya sama teman-teman di budaya Jawa Timur atau Jawa Tengah, ya ngumpul senang di berkesenian aja. Di berkesenian berarti di traditional music. Ya tradisional musik, ya Sebenarnya kontemporer juga oke, no Oke, problem. no problem. Problem. Jadi lebih memikirkan itu, maksudnya lebih ke sana, lebih berkesenimanan aja gitu loh. Tapi kalau berkesenimanan kamu terus sekarang, Terus tiba-tiba aku bikin lagu meledak, terus tiba-tiba jadi artis, ya itu berarti kan bonus aja, terjerumus gitu. Tapi secara mental aku tuh tidak artis gitu loh mas. tapi nikmatin keartisannya. Ya mau nggak mau karena memang sudah terjerumus di industri gitu. Oke. Mau nggak mau. Berarti kamu gak enjoy dong? Enjoy karena ada karya yang jujur di situ. Oh, Karya oke. Charlie di situ, karya yang Oke. benar-benar jujur dilahirkan, terus dikemas dengan industri, akhirnya membuat masyarakat bisa menikmati itu, ya sangat enjoy. Iya.
Tapi bukan melihat dari sisi keartisannya gitu. Jiwanya tuh tidak di situ. Oh, hanya sebagai jiwanya kamu nggak kepingin menjadi artis lah. Ya. Kenapa? Ya enggak, pengennya berkarya aja Mas, dengan jujur gitu. Karena berkaryanya kamu dengan idealisme kamu. Kalau gitu aku tanya gini. Ya. Apakah musik Charlie hari ini adalah sebuah gambaran idealisme Charlie? Bisa. Betul itu? Betul. Oke. Kalau itu idealisme yang sekarang jadi populer, itu keberhasilan loh. Ya itu bonusnya mungkin. Makanya, ya pasti dalam kamu berhasil, akhirnya kamu jadi famous. Iya. Ya kamu jadi artis. Ya walaupun pada saat itu Mas, maksudnya pada saat itu mengemas menjadi Melayu itu hanya kemasan misalkan. Tapi di situ tetap aku tidak mau menghilangkan keidealisme. Tapi idealisme sesuai porsinya saja untuk membuat karakter. Tapi kan memang itu idealisme kamu. Iya, suka Ya aku udah, di situ. Ya udah. Buat aku sih, buat aku ya. Iya. Itu idealisme gua yang jadi populer. Makanya aku jadi artis besar. Ya tapi gaya aku nggak ke artis nggak ada. Nggak cocok kayak jadi artis. Jadi aku tuh bebas tuh Mas. Maksudnya jadi pengennya tuh yaudah hidup tuh nggak gimana gitu, tampilan aku nggak mau di ingin sebuah aksesoris gitu. Tapi kamu waktu tampil di video klip Charlie 12 zaman itu, gaya rambut itu yang emang maunya kamu kan? Maunya aku, anting pun itu. Lah makanya. Aku. Jadi aku pikir waktu itu Mas, ini cerita aja. Dia pikir, anjir gua nggak ganteng. Tapi vokalis yang ganteng banyak. Vokalis yang gue nyanyi gue biasa aja. Yang mempunyai skill nyanyi yang bagus banyak banget. Banyak banget pada situ. Tapi gimana caranya gue bisa berbeda. Dan perbedaan itu menjadi suatu titik fokus, orang tetap bisa banyak yang suka. Mencari perbedaan, mencari karakter itu di situ. Akhirnya aku pakai anting Mas. Antingnya tuh anting emak-emak Mas. Beli di jalanan Mas. Gitu. Karena kalau anting cowok kan biasa aja, nggak dilihat orang. Betul. Jadi bagaimana waktu itu aku sempet sama teman-teman anak-anak teater tuh aku sering ngumpul bagaimana caranya membuat titik fokus. Gitu kan. Biasa anak-anak teater kan belajar begitu ya. Benar. Bagaimana kita mempunyai mencari perhatian orang apapun itu gitu. Oke. Jadi aku berpikir apa ya? Gue pakai anting. Anting. Rambut pun sama, dikomplain awalnya rambut belah dua begitu. Makanya aku sempat dipotong di lagu yang tadi itu, Rasa Yang Tertinggal itu yang dibawa. Aku sempat video klipnya dipotong kayak Kang Adinaf. Jadi cepak begitu kayak Abri. Nah sempat tuh. Aku minta waktu 3 bulan waktu itu. Akhirnya diokehkan. Aku pakai anting, terus habis itu rambut tetap belah dua. Nah pas mau bikin Rasa Yang Tertinggal, klipnya rambut aku dipotong. Dan aku habis itu rambut dipotong, beres itu anting dicopot. Coba dicopot. Terus bilang, ayo, iya ya. Gue ngeliat lu kayak bukan lu jadinya gitu. Wah berarti masuk. Itu maunya kamu. Berhasil berarti kan. Jadi karena image antingan itu kan pada saat itu naik banget. Wah iya orang. Anting belah duanya gitu. Udah itu semua gaya teman-teman kita anak muda di seluruh Indonesia, itu udah gaya kamu di mana-mana. Iya. Kamu udah trendsetter, makanya aku bilang trendsetter. Iya, disitulah hantaman-hantaman kan, isu-isunya malah tambah digoreng-goreng kan, band kampungan dan segala macam kan. Ya aku seneng di situ padahal gitu. Menikmatin kan? Menikmati, termasuk waktu itu sejarah pas menerima penghargaan award, terus tiba-tiba ada yang ngomong, Mas Yofi ngomong ini bukan penghargaan Melayu, ya itu kan ramai juga tuh. Bukan penghargaan Melayu ya, kalau Melayu nggak mau gue gitu kan, kata Yofi Nuno waktu itu. Terus Mas Dhani juga komen, terus aku ditanya gimana? Justru aku terima kasih padahal dalam hati. Semakin dia omongin begitu, semakin aku naik. Wah, pinter dia. Pinter. Terus Mas Yofi kan yang ngomong sama aku, "Oh, sorry loh, aku nggak bermaksud." Nggak apa-apa Mas, justru aku terima kasih sampean ngomong itu aku jadi naik. Ketemu di Singapura Mas konser bareng. Iya. Aku nggak sengaja kan, memang teman-teman semua kan diet juga kan sempat ngisi juga di lagu aku. Ya aku justru malah terima kasih. Jadi kesalahan itu jadi luar biasa buat kamu. Semakin ditekan ya semakin karena mungkin alam mungkin ya. Alamnya memang sudah
Penghargaan kamu banyak banget kan zaman itu. Hampir kamu setiap ada ajang apapun masuk. Oh iya, itu satu kali ajang tuh bisa dapat 5, bisa dapat penghargaan 5 kategori pada saat itu. Tapi ya bagaimana sekarang juga supaya mengeksistensikan terus supaya berkarya terus ya tetap bertahan untuk berkarya aja. Berkarya aja. Tetap tinggal di Bandung. Tetap tinggal di Bandung dan sekarang ada kegiatan aku bikin Charlie Kustik gitu. Apa itu Charlie Kustik? Charlie Kustik itu aku mengcover lagu, mau lagu aku sendiri atau lagu seluruh orang Indonesia, termasuk mungkin lagunya Mas Anang masuk juga. Tapi itu tetap akan kita akan pakai gaya kamu. Gaya Charlie dan itu tetap tetap maksudnya izin dan segala macam kita urus dengan baik gitu. Ada 2021 lagu yang Charlie cover. Hah? Iya. Udah 2000? Udah 2021 lagu. Tapi baru 600 lagu. Nah, ini tayang setiap hari di YouTube. Di YouTube Charlie Kustik. Iya. Jadi itu hanya bentuk sebuah apresiasi, Mas. Jadi aku seneng aja gitu ketika bawain. Tapi memang lagunya enggak full gitu, nggak full maksudnya sesuai dengan aransemen yang circle-nya yang aslinya. Misalnya kan itu satu kali izin kamu udah bayar berapa? 5 juta kan? Lumayan Mas. 600 kali 5 juta berapa bro? 2000 lagu. 2000 kali 5 juta kali 2000. 10 M. Ada yang 15 juta Mas, kemarin aku bayar lagu 15 juta. Lagu Jawa Timuran kan lagi itu. Iya. Gitu. Bayar 15 juta? Bayar 15 juta. Hah? Kaya banget kamu. Duitnya banyak loh. Enggak lah Mas, kayaan. 10 M loh. Hari gini pada saat keadaan kayak gini. Belum produksi. Iya belum produksinya. Total satu lagu bisa sampai habis. Ya, bisa habis 20 jutaan. Iya, satu kali produksi. Sama video sama ini. Sama video ya. Iya bisa 20 juta. 20 juta. Itu bener 2000 mau diwujudin? Diwujudin ini udah lagi running terus. Catat guys. Jadi kalau kamu denger lagu-lagu yang hit di cover oleh Charlie, itu namanya Charlie Kustik. Iya. Tinggal ke YouTube-nya. Aku jadi kepingin nanti malam gue buka aja. Enggak, baru sedikit ini sekarang. Baru berapa ya? Hampir 20 lagu lah. Udah 20 lagu. 20 yang ditayangin. Tapi stoknya udah banyak. Tinggal izin. Yang paling gede dari 20 lagu sekarang ditonton berapa juta orang? Kan itu YouTube-nya baru Mas. Yang baru kemarin upload itu baru 1 juta 1 juta yang lihat. Ada kemarin lagu Jawa ya, Jawa Timuran Mendung Tanpa Udan. Iya. Terus ya kemarin 3 hari itu udah nyampe 1 juta, baru tayang 3 hari. Tapi ya lumayan sih kalau subscribernya masih sedikit. Gitu. Ya nggak peduli subscriber sedikit tuh nggak mempengaruhi apa-apa. Yang mengenai orang yang nonton sekarang view-nya yang nonton. Ya animonya sih alhamdulillah cukup lumayan bagus. Cukup ya untuk untuk baru karena kan memang butuh yang promo itu. Kebetulan memang teman-teman juga kayak Raffi dan segala macam mau bantu juga. Jadi sekarang ngelihat industrinya menurut Charlie gimana? Ya mau nggak mau kita harus mengikuti dong. Jadi cuma di YouTube doang. Ya. Nggak dibikin di Spotify, nggak dibikin ke ada yang DSP, bisa. Nah nanti kalau ada yang bisa full diambil gitu, maksudnya untuk master itu nanti kita alihkan ke sana gitu. Jadi ada yang tidak bisa untuk YouTube, just YouTube. Ada yang memang boleh sampai ke DSP segala macam boleh gitu. Rata-rata juga banyak sih yang bisa di fullkan. Gitu. Jadi sekarang under Charlie PT-nya adalah Charlie Kustik atau memang punya Charlie Kustik ya? Perusahaannya Charlie Kustik. Charlie Kustik. Tapi lumayan juga Mas. Tadinya kan aku pikir aku mau bikin terobosan 2020 dan ini awardnya dunia nih kayaknya gitu kan. Karena belum ada memang. Jadi kamu akan mengcover 2021 lagu. Iya, nanti tahun 2022 nambah lagi selagu itu. Jadi terus aja sampai kiamat kurang 2 hari itu. Idenya brilian. Tapi awalnya gitu. Awalnya aku ngentengin loh Mas. Oh ya? 2000 aku biasa main di kafe itu beratus-ratus lagu kan kebayang. Tapi pas dikerjain puyeng juga loh. Iya. Aku sampai siapin recording di mobil. Iya.
alat recording udah di mobil aja, bawa di situ di setting. Kan kamu lagu banyak, hitnya banyak. Aku mau tanya aja, ini banyak teman-teman pasti di luar sana kepingin tahu dari kamu hitmaker, kamu trendsetter. Di zamannya tahun 2011, 2010, 2011, 2008 lah mulainya ya. 2007, 2000 ya itu hitmaker, panjang sekali. Panjang sekali. Kamu kan hanya musik doang. Kegiatan kamu apa bisnis lain ada nggak? Bisnis lain paling karaoke. Cari karaoke kan ada. Itu ada berapa sekarang? Sekarang ini baru nyampe 12. 12. Keadaan Cuman hari kan ini mati. Pandemi ya mah. Mati. Oke. Ada yang beberapa masih buka jalan, ya, karena ya. family kan. And then only karaoke dan artis. Nggak ada lagi bisnis lain. Bisnis lain baru memulai, Pak. Tapi mulai kemarin industri ini sudah berubah, kamu nggak ada bisnis lain, cuman karaoke dan memang lagu-lagu kamu rekaman. Paling baru bisnis yang mau dijalanin, baru mau dijalani. Mau dijalanin gitu. Kamu bisa panjang menikmatin ini, tabungan banyak dong berarti. Berapa pendapatan royalti kamu dalam 1 tahun? Aku nggak ngitung, Mas. Tapi besar gak? Lumayan sih. Karena kan sekarang mulai rapih ya. Mulai kelihatan rapi. Mulai kelihatan rapi. Ya alhamdulillah ya, walaupun aku dari dulu orangnya nggak pernah, yang kontrak aja nggak pernah dibaca sama aku. Aku kalau kontrak udah percaya aja. Jadi aku tuh nggak pernah mempedulikan itu. Aku lebih fokus ini aja. Berkarya aja. Berkarya aja. Aku tuh nggak. Jadi paling panjang record labelnya siapa? Trinity. Trinity ya. Iya. Dari awal kita dibesarkan sama Trinity. Sampai hari ini berarti Charlie dengan Trinity. Panjang perjalanannya. Jadi berarti semua karya Charlie itu ada di Trinity. Oke. Semua di Trinity. Di Trinity. Berarti besar dong setiap tahun. Sempat kan Mas Anang juga satu. Aku satu album doang. Jadi itu join. Itu join. Itu join. Jadi yang Separuh Jiwaku Pergi itu join dengan Trinity. Itu awal-awal Trinity. Awal Trinity. Oh, berarti udah lama dong waktu itu. 2000 semenjak cerai kan. Cerai sama Kade langsung bikin Separuh Jiwaku Pergi kan. Pas aku pernah sering main ke rumah kan dulu ke studio itu. Betul. Itu aku bikin Separuh Jiwaku Pergi. Itu pertama kali aku sama Trinity. Ingat banget waktu itu Mas Anang curhat. Aku punya duit tinggal 15 juta. Aku ingat banget. Tapi sekarang luar biasa, alhamdulillah aku senang banget. Ya sempat bener. Itu bener gak sih Mas waktu dicurhat 15 juta? Bener. Itu bener. Ini bener. Itu pernah curhat tuh pemirsa lu. Pernah curhat waktu sama aku. Ingat aja itu. Benar. Itu nggak main-main, itu benar. Dia perjuangan hidup lah. Iya. Kamu juga nggak gampang. Sama. Aku juga nggak gampang. Aku juga sama Mas, pernah ngalamin begitu. Mas Anang 15 juta, aku 2 juta Mas, lebaran. Tahun kapan? Itu setelah aku bubar dari ST12 gitu kan, terus buat setia band beberapa album, sempat aku bisa ngadepin itu. Wow. Ngadepin itu. Padahal kamu hitmaker. Iya, sempat ngalamin itu. Tinggal 2 juta aku tuh itu. Tinggal 2 juta, mau mudik nggak bisa. Mobil nggak ada semua. Akhirnya aku pinjam ke teman, terus sampai pinjam ke Kang Deddy. Kang, ada mobil gak? Pakai aja tuh mobil, tahu gak mobil pemerintahan yang ada Nyeror Kidul itu lah. Purwakarta. Gue buat mudik besoknya. Jadi satu pinjam ke Imon Black ID. Pak bawa aja bro. Aku alasannya kan gue nih gak cukup nih barang nih, gue pinjam mobilnya gitu kan. Kang Deddy 1, terus Imon 1 bawa 2 juta. Pakai bensin, terus aku mudik lebaran kedua waktu itu. Tahun berapa? Baru-baru Mas. Baru-baru mungkin ya 2015-an. Nah, sejauh itu. Cuman aku tuh orangnya kan nggak pernah mau nunjukin Mas. Jadi ya oke. Paling aku, dan itu berbagai persoalan Mas. Ada 5 persoalan yang sekaligus turun ke aku, dan itu aku hadapin. Dan aku keluar. Oke juga bercandanya Gusti Allah nih gitu. Gusti Allah bercanda. Iya, aku siap jalani peran ini, oke udah. Tapi
memang manusia tuh nggak ada yang hebat ternyata, Mas. Kalau memang harus lewat situ. Wow, oke. Menurut aku ya. Tidak ada, iya memang Nggak ada yang hebat. Nggak ada yang hebat. Dan ternyata persoalan itu ketika kita ikhlas, beres sendirinya, Mas. Wow. Beres sendirinya. Loh, aku dilalanya gini. Di lebaran punya duit 2 juta habis. Aku biasa kan kalau misalkan lebaran kebiasaan bagi-bagi duit dan segala macam gitu ya, biasa sama saudara. Ya lumayan habis banyak. Dan sekarang pada saat itu aku udah pulang, aku diem aja. Ini kejadian yang real banget. Diem gitu. Aku di situ nangis. Biasa harus ngasih orang tua ya, ngasih ibu. Itu menjadi tekanan buat aku. Pas diem. Ingat bapak aku bilang, kenapa sih Li? Bahasa Indonesia kan di sana bahasa Jaware. Kenapa sih Li? Nggak punya duit apa? Kok diem aja ngelamun? Aku kan nggak mungkin cerita. Nggak mungkin. Aku dari dulu pantang buat aku sama orang tua nunjukin kesusahan tuh. Aku sama bilang, wah duit bisa duit. Ada atuh duit mah gitu kan. Terus bapak duduk. Itu kalau punya rezeki ini mah tambahin gitu. Bapak teh yang mobil pick up cina. Bapak teh pengen mobil pick up. Iya. Bapak teh punya uang 40 juta. Kan ada uang 40 juta. Itu di situ aku ada uang 40 juta. Iya banget. Duitnya di mana Pak? Ya ada, tinggal diambil gitu kan. Ya udah sini nanti aku tambahin gitu. Oke, terus? Iya. Aku minta diambil sama Bapak tuh 40 juta. Aku kasih ke Bunda, ya Bunda 10 juta, ke ibu aku 10 juta. Terus buat bagi-bagi lah biasa kan gitu. Masih mau bagi-bagi kamu? Iya. Di situ aku bagi-bagi udah, alhamdulillah aku nangis di situ, Allah. Tapi dilalanya Mas, seminggu dari situ aku bisa beliin Bapak mobil. Mobil itu tahu ada aja. Gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya ada rezeki lah di situ tiba-tiba. Dan itu ngalamin banget, dan bukan ngada-ngada, bukan cerita hayalan, tidak. Memang ngalamin banget, dan itu ditolong sama bapakku sendiri ternyata. Tapi kenapa Charlie sampai mengalami drop seperti itu? Kesalahan manajemen kamu atau? Ya mungkin manajemen diri lah yang nggak benar gitu. Ada kekeliruan dia menurut aku. Jadi sehebat Charlie dengan hitmaker seperti itu pun pernah drop sampai nggak punya duit. Sempet. Ya aku teringat waktu itu, oh iya, Mas Anang sempat punya duit 15 juta tinggal di dompet. Ingat waktu itu curhat, ngalamin juga, tapi ternyata ya gitu. Aku ya sorry ya jujur, Mas Anang sendiri menjadi spirit buat aku. Ketika aku paham Mas Anang dulu pernah seperti sampai punya uang, tidak punya uang lah dianggaplah begitu. Aku itu waktu itu ya 10-15 juta, tapi dengan tanggungan bayar ruko dan hidup, listrik segala macam tuh yang berstudio total waktu itu. Hampir 40 juta per bulan. 40 juta itu. Karena kan harus nerusin ruko itu kan nggak lunas. Ruko nggak lunas, biaya hidup sama anak aku tinggal kan bertiga. Iya, tetap jalan kan itu. Harus jalan. Kalau aku nggak bayar ke bank kan bisa disita. Betul. Jadi gelandangan. Jadi gelandangan. Itu muter pikiranku. Dan ternyata ngalir gitu aja Mas. Iya, tapi bener kamu ya. Emang aku ikhlas aja udah. Ikhlas aja. Apa katanya Allah aja udah. Iya, ikhlas aja jalan perannya udah. Aku pada saat itu juga gitu. Apa katanya Allah deh. Tapi alhamdulillah beres semuanya. Pelan-pelan beres, dan ya alhamdulillah sih masih sampai saat ini masih bisa terus berkarya, itu aja bersyukur aku. Gitu. Terus berkarya. Jadi nggak pernah invest, nggak pernah apa kamu? Nggak. Wow. Oke. Aku tuh nggak bisa bisnis. Orangnya udah jalanan banget dong, hidup di jalan aku kan, ngamen dan segala macam. Jadi memang manajemen dirinya yang kurang baik. Kalau aku. Jadi itu yang dibenci dari seorang Charlie. Iya. Manajemen dirinya kurang baik, dan itu juga orang, mungkin istri juga kesel ya dengan gaya Charlie seperti itu. Aku tuh nggak pernah mikirin. Borosnya kamu apa sih? Aku tuh kalau pegang uang cuma numpang lewat doang. Kenapa? Apa yang nggak tahu boros? Tiba-tiba aja ada orang yang butuh ini. Kamu kasih aja gitu. Oh, iya. Oh jadi kamu memang duitnya kamu ada orang datang, Charlie pinjam duit dong. Nggak, misalnya teman gitu ya. Ada tiba-tiba ada yang butuh, iya kasih. Gitu aja aku. Jadi
orang-orang terdekat aku tuh pas paham banget gitu. Pokoknya kalau misalkan Charlie mah cuma numpang lewat doang duit mah. Misalnya ada rezeki yang melewati, udah pasti ada kebutuhannya tuh yang lain-lain ada. Ya udah transfer ke yang nemenin aku gitu. Dan kadang ATM aja aku nggak megang. Jadi uang nggak pernah megang uang. Sampai detik ini. Oke. Loh, kamu anak berapa sekarang? 2. Umurnya si kakak tuh berapa sih, Bun? 16 tahun. 16 tahun. Mau kuliah. Udah kuliah. Bentar lagi dia mau berangkat ke Belanda. Kuliah sekolah di Belanda. Ya, sama keluarga. Van Houten berarti ada di Belanda? Di Belanda. Ini kebalik nih, Mas. Jadi aku namanya Van Houten, tapi yang keluarga di Belanda itu istri sebenarnya. Istri kamu pertama? Iya, ini. Ya maaf. Langsung komplain langsung. Ya maaf. Ya maaf. Ih, cuman 1. Kirain. Iya, kirain berapa gitu ya. Iya. Oh, justru Van Houtennya dari istri. Istri itu bapaknya Belanda. Keluarga di sana. Iya, ada di Belanda. Jadi ya udah, anak pengen kuliah di luar sudah. Gitu. Oke. Ya sempat beberapa kali juga istri pengen udahlah kita pindah sana aja deh. Beli rumah di sana gitu. Ya tetap aku pikir gini ya. Tinggal di luar negeri sehebat apapun tetap tanah kelahiran tuh nggak bisa dilupain. Paling bisa betah itu cuma seminggu 2 minggu. Yes. Iya, kesananya biasa aja. Pertamanya doang. Pertama dulu iya kesananya biasa. Pas hidupnya aduh lebih susah lagi nih gua. Iya betul. Tetap aja begitu. Tetap Indonesia lah surganya Indonesia. Surganya Indonesia. Gak ada lawan. Wah, unik banget ya gaya hidupmu ya. Aku tuh seniman banget kamu. Iya, aku tuh memang begitu. Itu dandanan begini ini tuh memang bukan Charlie sebenarnya. Ya karena memang terbentuk aja, memang sudah akhirnya mau nggak mau akhirnya karena memang sama Trinity dikemas dan segala macam. Akhirnya hati lama-lama Tapi nerima. Trinity nggak pernah ngomong gini loh, Charlie harus memanage duit kamu harus di-manage ininya, harus nggak diomongin. Tetap diomongin. Apa memang kamu ya nggak punya pikiran sama Mbak itu ngomong bahwa yuk saving money, tabungan untuk ini, nggak. Trinity nih maksudnya. Kamunya dari kamu sendiri nggak kepingin juga? Ya ada. Jadi maksudnya nyisihin sih ada. Cuman kalau misalkan dibilang memanage dengan benar tuh belum bisa. Belum bisa itu aja. Belum bisa. Tapi kalau ya adalah tabungan sih ada. Ya istri biasanya yang nabung itu kan istri. Ya pasti kalau gaya lu begini. Iya. Aku tuh brong banget, Mas. Jadi ya udahlah. Kadang gini, aku makan nih. Ini asisten nih ceritanya 2 orang ini kan. Mau bilang nggak ada di ATM sudah habis mungkin kan. Ya. Aku mah nggak mau tahu. Pokoknya aku makan di situ di restoran. Oke. Udah di restoran. Terus pas mau bayar, bos gitu kan. Nggak ada duit nih. Gitu kan. Aku telepon orang label kan. Bibit kan. Bit di mana Bit? Di jalan gue habis dari kantor. Lu bisa kesini nggak? Ada yang gue mau omongin. Gitu kan. Yaudah gue kesitu. Di mana? Itu sering tuh kejadian begitu. Pas dia datang, Bit, gue habis makan nih, nggak ada duit nih, lu bayarin gue balik. Aduh. Ya itu sering kayak gitu, udah paham kemana gitu. Udah. Masa? Iya. Sering terjadi gitu. Ini baru curhat-curhatan di tempat sini nih aku. Enggak, Charlie, kan orang tahu kamu. Iya, tahu. Enggak masalah. Ya kan yang penting bayar tuh, yang bibitnya datang bayar. Cuman paling bibit paling bilang jajuk ini aku suruh bayarin ke sini. Gua pikir tapi selebor banget sih hidup kamu. Iya. Kan kamu tahu mau makan, kan kamu cek dulu duitnya ada nggak? Iya tahu, nggak ada udah makan aja dulu. Ini idenya boleh dicontoh kan? Jadi rezeki ada aja Mas. Rezeki ada aja. Ada aja. Sering terjadi gitu kan. Aku biasa suka mau misalkan ke tempat mana gitu gak ada uang. Ya udah mak ke situ aja. Nanti tiba-tiba semua bayar ada aja di ATM gitu. Jadi banyak teman-teman tuh nyangkanya aku pesugihan Mas. Ya iya kali. Kita nyoba begitu bisa bunuh diri pun ya. Aku enggak, aku wes ngalir aja. Terlalu berani juga sih.
Ya nekat bener kamu. Nekat ya. Aku selalu Ikhlas banget tapi kamu tadi banyak bantu orang. Hampir kamu bilang bahwa setiap duit kamu lewat tapi bantu ini, bantu sana. Iya, bantu ya, tapi ya aku anggap ya sudah itu kesukaannya udah gitu aja. Terus emang apa plan kamu sebenarnya sih dengan hari ini kamu umur berapa sih? 40-an Mas. Umur 40? Oh. Gue udah 52 loh. Beda 12 tahun kamu sama aku. Iya. Apa plan ke depan? Ya mengembangkan berkaryanya aja. Ya sambil mungkin aku ini sekarang lagi boleh disebutin gak sih? Ya boleh lah. Kamu nyebut merek apa juga boleh. Oh boleh? Boleh. Kenapa? Enggak, maksudnya lagi buat perusahaan rokok. Pabrik Apa rokok. nama rokoknya? VHT. VHT. Iya. Dijual di mana? Ini baru mau launching bulan depan. Bikin pabriknya, bikin. Dapat dari siapa kamu? Ada lah. Ada aja masih bisa bohongin orang. Enggak kan? Enggak. Serius ini. Serius, aku sendiri. Aku kan kerja di rokok. Kerja di rokok gimana? Jelasin dong. Kerja di rokok gimana maksudnya? Aku tuh kerja di Pak Susilo sebagai konsultan pribadinya beliau. Pak Susilo itu siapa? Yang punya gudang garam. Oke. Aku lama di situ. Kerja sama Pak Susilo. Kerja, terus aku belajar lah, aku bikin sendiri. Termasuk Apache juga kan awalnya bareng Charlie gitu. Apache. Itu rokok yang diedarkan di Gudang garam kalau itu mah. Kalau ini mah Charlie sendiri. Pribadi. Yang ini pribadi Charlie. Pribadi sendiri. Sendiri. Kan gak gampang tuh Charlie. Iya, nggak gampang memang. Tapi alhamdulillah semua perizinan dan segala macam udah beres. Oke, perizinan semua udah beres. Tinggal beres. pemasaran. Jadi pemasaran juga udah ada ininya. Ya Bismillah aja, minta doa aja. Kali aja. Jadi pengusaha rokok. Ya seneng lah. Gue ngeliat kamu begini aku seneng. Ya. Artinya kan ya. Aku belajar. Gak bisa menyerah, hidup harus jalan. Iya harus jalan. Itu yang gue lihat dari kamu tuh hebatnya di situ aja. Jadi terus aja jalan. Jadi aku pikir masa pandemi begini, gue harus bisnis apa? Bisnis kafe. Takut nggak laku kan. Nah bisnis apa sih yang nggak kemakan kondisi apapun? Ya. Ya aku pikir rokok. Sampai kiamat kurang 2 hari orang tetap masih ngerokok menurut aku. Kan orang banyak yang nge-vape, anak muda hari kayak aku nge-vape udah. Iya. Enggak tertarik. Enggak. Rokok tetap gak bisa dibantai. Makanya orang yang tapi kan itu biayanya mahal. Ya nyicil Mas. Maksudnya alhamdulillah ya ketutup gitu. Maksudnya pelan-pelan. Berapa kamu harus keluar duit di awal? Adalah. Enggak, ini kan teman-teman kamu ini fans setia. Iya. Fansnya Charlie. Insya Allah mudah-mudahan lihat ini. Ini bisa viral. Ini kan sebuah promosi buat rokok kamu. Iya. Aku gak masalah emang. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Aku seneng aja ngeliat kamu berjuang seperti ini. Hebat kamu. Aku malah. Ya belajar Mas, belajar. Berani banget gitu kamu tahu tuh jualan rokok yang bisnisnya gak mudah gitu. Memang gak mudah. Itu proses perjalanannya hampir setahun lebih. Untuk nyiapin semuanya ya. Ya modalnya lah pelan-pelan. Sendirian? Gak ada temen? Enggak kongsian. Aku gak mau kongsian. Takut. Mendingan pelan-pelan, kecil-kecilan tapi sendiri. Dijualnya nanti di Cirebon? Semua seluruh Indonesia. Waduh. Iya. Kan kamu harus nyetak banyak banget. Memang banyak. Ini sekarang udah hampir berapa kontainer gitu. Ada 2. Lah yang ngerti itu kan duit semua, gak pakai kreweng kan? Iya makanya. Mas Anang mau investasi kayaknya jadi. Amin. Paling aman tuh kalau Mas Anang mau itu. Ya, ini menarik ya tadi. Sebentar dulu, ini serius nih. Ini gue ngomong serius nih sama kamu nih. Iya serius. Nekat banget orangnya. Enggak nekat menurut Charlie. Karena Charlie belajar tentang bisnis rokok ini. Pelan-pelan Charlie belajar. Oh begini sistemnya, polanya begini sistem. Iya ngerti, cuman kan duit 2 kontainer tembakau percetakan itu miliar biayanya. Iya. Bukan ratusan juta. Bukan. Ya berarti duit kamu kan banyak. Banyak sih enggak, ada aja. Ada aja dari Hong Kong. Emang sulapan gitu atau ada duit? Ada tuyul yang nganterin tuyul. Ini menarik nih seorang Charlie. Aku tuh kalau dibilang gini Mas, aku tuh orangnya anak-anak tahu lah, mungkin tuh orang Jawa Timur tuh ribut tahu lah. Ya Bud ya, aku tuh kalau megang jujur,
kalau dibilang megang uang standby, gak ada. Besar gitu gak ada. Tapi kalau setiap langkahnya ada aja gitu. Kalau butuh ini gitu, misalnya perlu ini, aku pengen ini, udah pasti ada. Gak tahu juga, gak ngerti. Ilmu apa ini? Nah itu. Ini kan perlu belajar ini. Ya kayaknya sering nongkrong di Jember juga. Iya, lu tanya tuh anaknya kan sering di ATM kosong kan? Iya. Tapi ketika mau bayar, tiba-tiba ada. Aduh. Ini kamu lagi ditangkap baris krim loh lama-lama. Iya loh. Ini duit dari BI udah dikeluarin setiap tahun tuh ada duit jelas dari BI gitu. Tahu-tahu ada tambahan nih duit siapa nih dari Charlie nih. Muncul dari mana nih duit? Makanya diam-diam aja masih punya duit. Ya ini Charlie ini unik. Bikin rokok apa namanya? VHT, Fashion, Heart dan Trust. Van Houten sebenarnya, tapi di ininya kalau di situ Fashion, Heart dan Trust. Wow. Rasa. Kan promosinya mahal rokok itu. Ya alhamdulillah sih sementara ini kerjasama dong. Kerjasama sama nelayan, sama petani gitu. Itu kan mereka sekarang misalkan di Cirebon aja ada satu komunitas dia megang 12.000 perahu. 12.000 perahu nelayan. Dan sehari itu satu perahunya tuh 5 orang. 5 orang. Dan satu orangnya 3 bungkus. Berarti satu hari doang bisa habis ribuan. Iya, itu nelayan. Dan kita kerjasama sama si ketua paguyubannya. Jadi pasti dibeli dong. Pasti dibeli itu mah. Gitu. Nah ini ilmunya boleh nih. Selain ilmu tadi tuyul tadi tuh. Mbak ini beneran apa bohongan sih Mbak ini anak? Itu tuyulnya tuh. Enggak ini Charlie ini serius loh. Serius. Ini teman-teman di yang di luar nih bikin tahu bener ini serius kan? Serius asli. Aku tuh emang dari dulu sama istri gaya hidupnya begitu. Aku nih pernah sama istri. Waktu itu aku ngegembel bawa anak Restu masih umur 2 bulan ya Bun ya? 2 bulan. Tapi aku gak punya tempat tinggal. Akhirnya nempatin kosan teman. Terus akhirnya berani waktu itu ngontrak ya ngekos lah. Terus si kakak masih nyusunya punya belum setahun masih susu. Terus aku tuh mau punya uang cuma 50.000 ya Bun ya. Berdua Bun nyari pinjaman yuk. Aku nyari pinjaman tuh. Buat Restu kan susunya tuh 120.000 ya. Ya segituan 100 susu kaleng gitu Mas. Dari berdua tuh pinjaman. Sampai maghrib tuh gak dapet Mas. Aduh. Gak dapet. Terus aku balik. Waktu itu aku balik. Terus dari Jalan Gede ke tempat kontrakan itu kan jauh gitu kan. Akhirnya waktu itu naik beca ya. Kita naik beca. Pas naik beca ada orang tukang beca tuh. Habis narik dari dalam. Orang tua kakek-kakek waktu itu inget aja. Kakek-kakek narik beca sudah nggak udah nggak diengkol. Tadi dituntun sambil batuk-batuk mau ke jalan raya kayak. Terus aku sama istri tuh, aduh kasihin itu anaknya kemana gitu kan. Nah dalam pikiran aku pada saat itu sama istriku mungkin berpikir hanya bagaimana uang yang 50 ini nyampe ke orang itu. Jadi nggak berpikir lagi susu nih aku. Oke. Buru-buru nyampe ke rumah terus aku pinjam motor ya Bun ya. Udah buruannya kejar kata istri, kejar tuh. Aku tuh 50.000 tuh di sini tuh. Nyampe jalan, itu orangnya kan masih dituntun tuh batuk-batuk. Aku masuk ke toko, aku mau maksudnya kasih cain nggak dikasih semua. Aku beli rokok tuh waktu itu 2 batang. 2 batang rokok. Sisain 30.000 aku mau kasihin ke beliau tuh. Terus recehannya masih lah tinggal 10.000 apa 8.000 lah gitu ya. Karena sisanya beli rokok. Pak nitip motornya Pak, bentar. Terus aku, Pak mau narik Pak gitu kan. Iya berbatuk-batuk. Umur 65an ada punya. Aduh. Terus aku naik beca. Aku nggak mau ngasih gitu aja. Paling dari jarak dari sini ke situ udah batuk-batuk udah nggak kuat tuh. Pak di sini aja Pak kata. Terus aku ini Pak
Bapak. Terus dia ngeliat duit itu, terus Allahu Akbar takbir. Nangis dia si bapaknya, terus kata aku, Bapak pulang, Bapak beli obat. Udah, terus aku pulang, udah. Dia masih nangis aja di tengah jalan tuh. Terus aku pulang, pas pulang baru nyampe kontrakan, handphone aku bunyi. SMS waktu itu, ada SMS. Car, itu yang lu waktu itu nunjukin kemarin, bisnis yang kemarin tuh berhasil, Car. Alhamdulillah, gue udah transfer lu 3 juta katanya. Gue nangis mas, aku langsung jadi itu 3 juta. Berarti berapa kali lipat gitu. Dan itu aku ngalamin betul sama istri. Dan berkali-kali aku begitu. Dan ternyata aku diajarin sama alam tuh begitu dari dulu. Jadi ikhlas saja. Belajar. Kalau menjadi orang yang ikhlas sih mungkin agak sulit ya sekarang. Tapi ternyata ketika kita, ya sekarang kan gini. Padahal kan harusnya aku mikirin susu anak mas. Iya. Tapi kamu lebih memikirkan itu, orang lain. Iya. Ternyata gak usah takut, gak usah takut lapar gitu. Gak usah takut lapar? Iya gak usah. Wow. Menurut aku. Dan aku ngalamin betul perjalanan-perjalanan seperti itu. Aku ngalamin betul. Yang namanya hidup di gudang bertahun-tahun. Yang namanya gak bisa makan bertahun-tahun. Bukan sebulan 2 bulan. Dan itu alamin banget. Makanya sampai sekarang kalau urusan makan, wah aku makan terus. Pokoknya sama teman-teman kalau ini makan. Jadi kayaknya sakit banget gak bisa makan tuh gitu. Itu bisa ngelakuin apa aja gitu. Makanya teman-teman mau itu supir, mau itu apapun gitu, makan sama aku. Gitu. Bila perlu, lu harus yang paling enak makannya. Jangan gua yang paling enak. Sampai sekarang begitu. Wow. Hebat banget. Nih, makan kadang lebih banyak, lebih mahal dia dibanding aku. Teman-teman. Kelihatan lebih subur kan? Lebih subur tuh, rambutnya aja udah biru tuh. Ini baru datang dari Surabaya. Waduh. Pokoknya berantakan lah. Maksudnya nggak ini. Waduh. Ngalir. Ini pengalaman banyak yang aku juga nggak tahu dari seorang Charlie. Mungkin banyak orang juga nggak tahu. Enggak. Ini the real Charlie. Dari memang sampai namanya saat ini. Muhammad Charlie Van Houten. Wow. Terima kasih Charlie, tapi aku mendoakan aja. Ya, mudah-mudahan aku kesini. Aku akan bantu sebisaku membantu mempromosikan rokok kamu. Amin. Aku kesini juga mau minta doa. Aku bantu, bukan hanya doa, harus bantu. Makasih. Kalau bentuknya cuman story apa, gue bantu. Iya. Makasih. Terima kasih. Makasih banyak. Hebat guys, banyak ilmu tadi yang diceritakan oleh seorang Charlie. Gak mudah jadi seorang Charlie. Dia bener-bener trendsetter di zamannya dan betul-betul real superstar yang hampir seluruh Indonesia nggak ada yang nggak tahu lagu-lagunya Charlie. Amin. ST12. Tapi perjalanannya tidak mudah. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman. Amin.